Sudah lawatan dalam dari makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersama lanjutkan ke Jannatul Baqi dan juga ke Masjid Umamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, dan juga pada Taman Sakifah Bani Sa'adah. Dan di depan kita ini ada masjid, ini Masjid Bilal ya. Ada masjid, ini Masjid Bilal. Satu menara yang tinggi, ada kubah hijau, ini Masjid Bilal. Sahabat Bilal ini adalah merupakan orang hitam yang awalnya budak, kemudian dimerdekakan dan menjadi seorang sahabat yang sangat cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk rute yang pertama, kunjungan city tour Madinatul Munawwarah, ziarah luar. Pertama kali, rute yang pertama iaitu adalah kita akan berkunjung ke Masjid Quba, yang mana Masjid Quba ini adalah merupakan salah satu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinatul Munawwarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah, berangkat hari Senin dan juga sampai ke kota Madinatul Munawwarah ini juga hari Senin. Hari Senin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepantasnya hijrah melalui Jabal Hindik sana, namun dikarenakan banyaknya para musuh-musuh Allah yang ada maksud dan tujuan untuk menangkap dan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril untuk menjumpai Muhammad ibni Abdullah sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dan tujuannya? Tidak ada lain hanyalah untuk menghabarkan bahawa di Jabal Hindik sana banyaklah musuh-musuh yang sedang siap siaga untuk menangkap dan membunuh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang memberi kabar yaitu adalah malaikat Jibril, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil saudara sepupunya yaitu adalah Sayyidina Ali bin Abu Talib, baginda saudara sepupu, dan juga merupakan orang yang pertama kali iman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terdiri dari anak kecil, dan pada akhir masanya pun juga menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinikahkan dengan putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan rumah Maulid Nabi di sana, memanggil saudaranya tersebut. Datanglah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Padahal Sayyidina Ali ini masih budak kecil, berumur 12 tahun. Dipanggil oleh Rasulullah dengan yakin iman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun keadaan musuh yang banyak akan menikamnya, membunuhnya. Sahabat Sayyidina Ali tidak ada rasa takut dikarenakan kekuatan iman beliau. Akhirnya datang Sayyidina Ali ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Ali, gantilah tempat tidur saya ini. Apa jawaban Sayyidina Ali bin Abu Talib? Iya ya Rasul. Padahal itu tahu bahawa banyak orang kafir yang sedang menunggu untuk membunuhnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat surah Yasin, ayat 5, yang berbunyi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengganti sekaligus yaitu adalah Sayyidina Ali tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kafir sudah lama menunggu di Jabal Hind di sana, di Jabal Ka'bah, tidak kunjung datang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak sabar menunggu
datanglah orang-orang kafir ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengintip di jendela-jendela rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir sama-sama berteriak untuk mengeluarkan Muhammad ibni Abdullah. Kata orang kafir, wahai Muhammad, keluarlah engkau. Ada sebagian mengatakan itu bukan Muhammad, itu Ali. Tidak, di dalamnya Muhammad, takkan mungkin Ali memasuki dalam rumah ini. Dikarenakan Sayyidina Ali pun merupakan manusia, mungkin sedikit ataupun banyak tidak sabar dengan ucapan-ucapan orang kafir, disentak-sentak untuk keluar, maka keluarlah Sayyidina Ali. Ada apa kalian datang kemari dan apa maksud dan tujuanmu? Orang-orang kafir menjawab, saya akan menangkap dan akan membunuh Muhammad. Sayyidina Ali bin Abu Talib menjawab, apabila kalian ini ada maksud dan tujuan untuk membunuh Muhammad ibni Abdullah sebagai Rasulullah, silahkan langkai mayat Ali terlebih dahulu. Dengan semboyan Sayyidina Ali yang seperti ini, orang-orang kafir ketakutan dan gemetar. Dikarenakan Sayyidina Ali ini adalah merupakan pendekar main pedang di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Sudah berusia 12 tahun, dia sudah menjadi pendekar main pedang. Orang-orang kafir itu ketakutan apabila Sayyidina Ali sudah menghunus pedangnya. Jadi Sayyidina Ali tidak segan juga berkata, walaupun masih umurnya muda, apabila kalian ini semua ada maksud dan tujuan untuk membunuh Muhammad ibni Abdullah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkai mayat Ali terlebih dahulu. Kemudian Sayyidina Ali pergi ke Jabal Sur selama 3 hari, dari hari Senin sampai hari Rabu. Hari Rabu inilah minta izin pada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Jabal Sur menuju kota Madinatul Munawwarah. Sesampainya di kota Madinatul Munawwarah, disambutlah oleh para sahabat-sahabat dengan anasyid ataupun istilah sekarang nasyidariya ya. Pergi hari Senin juga sampai ke Madinatul Munawwarah hari Senin, disambut dengan anasyid, tala'al badru alaina min saniyatil wada' itasharaftal madinah marhaban ya khairada. Sampai di Masjid Quba. Sesampai di Masjid Quba bertanya pada Ummu Kulsum. Di situ ada seorang perempuan, Ummu Kulsum dan Banu Salamah. Dia bertanya, biasanya para sahabat apabila melaksanakan sholat berjemaah dan sholat Jumat di mana wahai Kulsum, Banu Salamah? Dia berdua menjawab, di rumah saya ini ya Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membuat tanda-tanda batu bata sebagai tanda-tanda bangunan. Sebagian sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, iya sahabat, untuk apa Rasulullah membuat tanda-tanda seperti ini ya Rasul? Rasulullah menjawab juga, saya akan membuat ataupun membina masjid di sini tempat. Sahabat menjawab lagi, ya Rasulullah, iya sahabat, kemungkinan lebih baiknya Rasulullah cukup memerintahkan pada para sahabat, nanti sahabat akan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun juga menjawab, ya sahabat, ikutilah apa yang saya buat. Jangan memerintahkan saya untuk berhenti pekerjaan ini. Saya akan memberi contoh dan saya akan buat. Duluan sebelum memerintahkan, saya akan membuatnya. Kemudian para sahabat diam dan mengikuti apa yang telah dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda-tanda Masjid Quba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Masjid Quba ini berdasar asas takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi dibangunnya Masjid Quba ini berasas takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Awal pertama kali yang berada di dalam Masjid Quba yaitu adalah terdiri daripada orang laki-laki yang tidak pernah lepas wudu. Karena Allah Subhanahu wa taala senanglah pada orang yang tidak pernah lepas wudu. Jadi kita disunatkan dimanapun kita berada, apabila kita hadas, keluar angin, pipis ataupun bagaimana, setelahnya kita mengambil wudu, ya. Ini wudu ini paling bagus. Kita usahakan jangan lepas wudu, batal wudu. Dan tanah sebelah kanan ini ada terkenal kalau orang Indonesia, yaitu adalah tanah idam, ya. Sebelah kanan Rasulullah ada orang dulu kena penyakit, kemudian disuruh menginjak tanah sebelah kanan ini, dan debu-debu yang ada di kota Madinah di sebelah kanan ini, ya, ini bisa dijadikan obat, ya. Namun kita tidak bisa mengambil. Kalau kita turun nanti ada jawazat datang, katanya apa? Bid'ah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi kana lahu ka ajri umrah. Siapapun umatku yang datang Masjid Quba, sebelum mendatangi Masjid Quba mengambil wudu terlebih dahulu untuk mendatangi Masjid Quba. Sesampai ke Masjid Quba, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat saja, maka pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Maknanya bapak dan ibu, saudara saudari nanti datang ke Masjid Quba ini, laksanakanlah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang mau menambah silahkan sholat taubat 2 rakaat, ya. Kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Amin Allahumma amin. Yang tidak amin tidak mendapat pahalanya. Makanya amin apabila ada doa kita disunatkan amin. Mana tahu ketepatan dengan aminnya para malaikat dan tulisan para malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya informasikan terutama pada ibu-ibu, nanti di pintu perempuan Masjid Quba itu banyak diantaranya copet-copet, ya. Jadi di pintu Masjid Quba, bag ataupun tas yang digendong oleh ibu-ibu ini jaga betul-betul, takut nanti terjadi apa yang tidak diinginkan, yaitu perkara yang negatif. Dan biasanya banyak orang minta-minta di Masjid Quba, bahwasanya di Masjid Quba ini ada 2 jemaah, ada 2 golongan yang mendatangi Masjid Quba. Satu jemaah, satu golongan mendatangi Masjid Quba ini memang ada maksud dan tujuannya semata-mata hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu jemaah, satu golongan memang ada maksud dan tujuan untuk jahat, niat jahat, menjamret ataupun mencopet hak-hak orang lain. Nah, inilah Masjid Quba di depan kita sebelah kiri, yang ada 4 menara, di atasnya berwarna coklat. Dan di Masjid Quba ini saya kasih waktu, memberi waktu 15 menit saja. Dan saya mengharap dengan hormat lagi sangat pada bapak dan ibu, turun dari bus ini dalam keadaan bergrup, bersatu padu bersama-sama, jangan kuncar-kacir, demi ketertiban dan kenyamanan, kelancaran kita bersama. Dikarenakan masih banyak rute perjalanan kita, insya Allah Pak Supir nanti mau ke kebun, ya Pak Supir, enggak? Mau ke kebun enggak? Ya, silakan kalau mau. Iya. Ini ada ladang kurma, ya, kebun kurma. Apa ransel tak payah bawa, ya, ransel tak payah bawa, tak usah bawa yang perlu seperti handbag seperti saya ini, bawa ini saja. Dikarenakan Bapak Supir ini tidak keluar dari bus ini
dan juga pintu akan dikunci ya, insya Allah aman, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengharap lagi pada Bapak dan Ibu dengan hormat lagi sangat atas kebersatuan dan kekompakannya, yang mana yang pernah ke Masjid Kuba ini ataupun fisiknya masih sehat, tolong kawan-kawan kita yang fisiknya sudah tua, dikarenakan orang tua ini akan diganti oleh kita bersama nanti sebagai penerus ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah area kawasan Masjid Kuba, bukan Tirabitoh. Kita sabar, walaupun terik mentari sudah menyengat pada kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya pada kita bersama nanti di hadapan Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya. Yang tidak amin tidak masuk surga, tidak mau surga kali ya. Ya mungkin Bapak supir ini markirnya di depan nanti ya, biar cepat para jemaah-jemaah. Singkat ya Ustaz. Saya agak singkat, berarti sedikit kalau parkirnya dekat. Iya. Alhamdulillah kita mendapat supir sesama Indonesianya dan orangnya sangat baik ya. Mudah-mudahan makin hari makin baik, rezeki makin banyak. Amin, Allahumma amin, untuk menafkahkan suami istri ini. Oke, mari kita turun bersama-sama. Oke, terima kasih.